Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Firlansyah, perwakilan dari kelompok 7, akan menjelaskan beberapa materi dari hasil diskusi kelompok kami yang berjudul VPN atau Virtual Private Network. Pokok pembahasan yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, konsep pada Virtual Private Network. Yang kedua yaitu fungsi dari Virtual Private Network. Yang ketiga, cara kerja dari Virtual Private Network. Dan yang keempat, skenario-skenario yang ada pada Virtual Private Network. Dan yang terakhir yaitu protokol yang ada pada Virtual Private Network. Pertama yaitu konsep Virtual Private Network. Sebelumnya, apa itu Virtual Private Network? Jadi, Virtual Private Network atau jaringan pribadi virtual atau maya yang sering disebut dengan VPN adalah sebuah jaringan pribadi yang menggunakan media jaringan publik untuk menghubungkan remote site secara aman. Jadi, VPN memberikan kemampuan kepada pengguna untuk mengirimkan dan menerima data sepanjang jaringan publik atau jaringan bersama, seakan-akan komputer pengguna tersebut terhubung dalam jaringan pribadi. Dan aplikasi yang berkomunikasi menggunakan VPN dapat memanfaatkan fungsi, keamanan, dan manajemen jaringan pribadi. Selanjutnya, konsep kerja Virtual Private Network. Jadi, pada dasarnya, Virtual Private Network membutuhkan sebuah server, yang dimana server tersebut berfungsi sebagai penghubung antar PC, jika digambarkan seperti di bawah ini. Internet terhubung dengan VPN server terhubung dengan VPN client, dan VPN client terhubung dengan klien. Dan bila digunakan untuk menghubungkan dua komputer secara private, semisal ada komputer A dan komputer B dengan jaringan internet, maka digambarkan seperti di bawah ini. Komputer A dan komputer B terhubung dengan VPN client. VPN client tersebut terhubung dengan internet dan VPN server. Jadi kesimpulan dari konsep kerja Virtual Private Network adalah semua koneksi diatur oleh VPN server, sehingga dibutuhkan kemampuan VPN server yang memadai agar koneksinya bisa lancar. Selanjutnya, fungsi Virtual Private Network. Jadi ada 3 fungsi utama yang ada pada Virtual Private Network. Yang pertama yaitu dapat menjaga keutuhan data atau data integrity. Jadi ketika data sudah melewati sebuah jaringan internet, maka dapat dipastikan bahwa data tersebut telah berjalan jauh melintasi berbagai negara. Dan juga setiap data yang ada di internet bisa saja telah mengalami berbagai gangguan-gangguan. Bisa saja gangguan seperti data hilang, data rusak, ataupun dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, lain cerita jika kita menggunakan jaringan VPN, yang dimana salah satu fungsi yang ada pada VPN yaitu menjaga keutuhan data, baik data yang dikirim maupun data yang diterima. 2. Terhubung dengan rahasia atau confidentially. Teknologi jaringan VPN tentunya menggunakan sistem kerja yang mengenkripsi semua data yang ada di internet. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya pencurian data digital yang ada di jaringan kita. Meskipun masih bisa disadap oleh pihak tertentu, namun dengan adanya teknologi enkripsi yang ada pada VPN, maka penyadap tersebut hanya mendapatkan sekumpulan kode yang mungkin kode tersebut tidak dapat dimengerti oleh pihak tersebut. Maka dapat dipastikan bahwa kerahasiaan data pada VPN dapat lebih terjaga. Pemeriksaan sumber atau origin authentication. Jadi VPN memiliki kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap sumber-sumber pengirim data yang akan diterimanya. Jadi VPN dapat menjamin bahwa data-data yang diterimanya adalah data-data yang sesungguhnya, yang dimana data sesungguhnya yaitu data yang berasal dari sumber data tersebut berasal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni pada materi cara kerja VPN. Cara kerja VPN itu melakukan enkripsi pertukaran data sebelum koneksi publik di tempat kopi atau warung internet membacanya.
ketika terhubung internet menggunakan koneksi VPN, seperti mengakses internet menggunakan lorong khusus atau tanpa menggunakan jaringan utama. Cara kerja VPN juga itu adalah untuk membuat jaringan di dalam jaringan disebut tunneling. Tunneling itu sendiri berguna untuk membuat jalur koneksi private dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan yang lain. Dari penjelasan di atas, maka cara kerja VPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, ISP tidak mengetahui kegiatan pengguna VPN di internet, karena alamat IP yang akan terlihat hanyalah IP pemilik server VPN. Sehingga pemakaian hotspot WiFi publik juga lebih aman, karena semua datanya telah terenkripsi dengan baik. Disinilah provider VPN ini nanti dapat melihat kegiatan penggunaannya dari internet. Yang kedua, VPN protokol jaringan yang membantu kinerja VPN dalam memproses autentifikasinya. Materi yang selanjutnya yakni skenario VPN. Yang pertama itu VPE atau Virtual Private Extranet. VPE ini digunakan untuk menghubungkan diri partner, supplier atau customer seperti dalam B2B e-commerce. Hal yang penting adalah melindungi LAN, Local Area Network, dari akses yang mungkin merugikan dari luar. Oleh karena itu, harus dilindungi oleh firewall. Koneksi klien ke intranet dengan VPN dari parameter network, karena biasanya yang diakses adalah web server. Maka web server juga ada di perimeter network. Yang kedua yakni Remote Access VPN. Home user ini atau mobile user menginisial ke ISP. Yang kedua, setelah ada koneksi internet, klien menghubungkan diri ke remote access server yang telah dikonfigurasi oleh VPN. Yang ketiga, user diautentifikasi atau dideteksi dulu baru akses kemudian akan diizinkan. VPN Connection Between Branch Office disebut juga dengan gateway to gateway atau router to router configuration. Routernya harus di setup sebagai VPN server dan klien. Software seperti VPN DAEM bisa dipergunakan untuk menghubungkan dua LAN dengan Linux atau FreeBSD. Demikianlah materi dari saya. Saya serahkan kepada teman saya.